Erdogan kepada Xi Jinping, Muslim Uighur harus setara dengan warga Cina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada koleganya dari Cina, Presiden Xi Jinping, penting bagi Turki bahwa Muslim Uighur hidup dalam damai sebagai warga negara yang setara dengan Cina. Meski begitu, ia mengatakan Turki tetap menghormati kedaulatan Cina. Erdogan membuat pernyataan itu selama panggilan telepon dengan Xi, di mana kedua pemimpin membahas masalah bilateral dan regional. Pakar dan kelompok hak asasi PBB memperkirakan lebih dari 1 juta orang, terutama dari etnis Uighur yang berbahasa Turki dan minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem camp yang luas di wilayah Xinjiang Barat, Cina. Cina awalnya membantah camp itu ada, namun belakangan mengakui keberadaannya dengan mengatakan sebagai pusat pelatihan dan dirancang untuk memerangi ekstremisme. Negara itu menyangkal semua tuduhan pelecehan. Erdogan menunjukkan bahwa penting bagi Turki bahwa orang-orang Turki Uighur hidup dalam kemakmuran dan perdamaian sebagai warga negara yang setara dengan Cina. Dia menyuarakan rasa hormat Turki terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Cina. Bunyi pernyataan kepresidenan Turki seperti dikutip dari Reuters Rabu 14 Juli. Menurut pernyataan itu, Erdogan mengatakan kepada Xi bahwa ada potensi tinggi untuk hubungan komersial dan diplomatik antara Turki dan Cina. Kedua pemimpin juga membahas bidang-bidang termasuk energi, perdagangan, transportasi, dan kesehatan. Beberapa dari 40.000 warga Muslim Uighur yang tinggal di Turki telah mengkritik pendekatan Ankara ke Cina setelah kedua negara menyetujui perjanjian ekstradisi tahun lalu. Menteri Luar Negeri Turki mengatakan pada bulan Maret kesepakatan itu mirip dengan yang dimiliki Turki dengan negara-negara lain dan membantahnya akan menyebabkan orang-orang Uighur dikirim kembali ke Cina. Ratusan orang Uighur memprotes perlakuan terhadap kerabat etnis mereka di Cina selama kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi ke Ankara pada bulan Maret lalu. Beberapa pemimpin oposisi Turki menuduh pemerintah Turki mengabaikan hak-hak Uighur demi kepentingan lain dengan Cina yang dibantah pemerintah. Pada bulan April, Turki memanggil duta besar Cina setelah kedutaannya mengatakan memiliki hak untuk menanggapi para pemimpin oposisi Turki yang mengkritik perlakuan Cina terhadap Uighur. Isi obrolan Erdogan dengan Presiden Israel yang jarang terjadi. Momen yang jarang muncul antara hubungan kepala negara Israel dan Turki terjadi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara dengan Presiden Israel Isaac Herzog lewat sambungan telepon. Pihak kepresidenan Turki menyatakan percakapan via telepon antara Erdogan dan Isaac Herzog terjadi pada hari Senin 12 Juli waktu setempat. Seperti dilansir AFP Selasa 13 Juli, Erdogan yang merupakan seorang pendukung vokal perjuangan Palestina selama 18 tahun pemerintahannya sempat mengadakan pembicaraan pada hari Sabtu 10 Juli dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Percakapan Erdogan dan Abbas dilakukan sebelum pembicaraan dengan Isaac Herzog. Kepresidenan Turki menyatakan dalam pertemuan pemimpin Turki dan Palestina itu, Erdogan mengatakan kepada Abbas bahwa Turki tidak akan tinggal diam terhadap penindasan Israel di Palestina. Ketika konflik berkecamuk di Gaza awal tahun ini, Erdogan menuduh Israel melancarkan terorisme dan berjanji untuk mengerahkan dunia untuk mempertahankan wilayah itu. Sementara dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Israel Isaac Herzog, kepresidenan Turki menyatakan Erdogan menekankan pentingnya hubungan Turki-Israel
Israel untuk keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Erdogan juga menggarisbawahi penekanan Turki untuk melanjutkan dialog meskipun ada perbedaan pendapat. Erdogan mengatakan kepada Herzog bahwa masyarakat internasional mengharapkan solusi dua negara yang permanen dan komprehensif untuk konflik Palestina-Israel dalam kerangka resolusi PBB. Erdogan juga mengatakan ada potensi tinggi untuk kerjasama antara Turki dan Israel di bidang-bidang termasuk energi, pariwisata, dan teknologi. Berdasarkan kantor berita Turki, Anadolu Agency, Direktorat Komunikasi Turki mengatakan bahwa Presiden Erdogan juga memberi selamat kepada Isaac Herzog atas pelantikan sebagai presiden. Herzog pun menyinggung soal percakapan via telepon dengan Erdogan itu dalam sebuah posting di Twitter. Saya berbicara beberapa jam yang lalu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan dari Turki yang menelpon untuk memberi selamat kepada saya atas posisi saya sebagai Presiden negara Israel, tulis Herzog dalam cuitannya. Kami berdua menekankan bahwa hubungan Israel-Turki sangat penting bagi keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Kami sepakat untuk melanjutkan dialog guna meningkatkan hubungan antar negara kami, katanya. Eropa berguncang, ribuan muslim dibunuh di muka PBB. Minggu 16 Juli 1995, benua biru Eropa mendadak berguncang hebat bukan karena gempa, tapi akibat munculnya sebuah kabar mengerikan dari sebuah kota bernama Srebrenica di Bosnia-Herzegovina. Ribuan nyawa melayang, banjir darah tidak terhindarkan saat pasukan militer Republik Serbia menembus dan masuk ke lembah Drina Potokari. Lebih dari 8.000 orang dibunuh secara sadis oleh tentara, mereka dieksekusi mati tanpa belas kasihan hanya karena teguh memeluk agama Islam. Negara-negara di seluruh dunia benar-benar murka atas peristiwa terkejam dalam sejarah perang di bumi ini. Badan Keamanan PBB terpukul hebat. Sebab ribuan umat Islam yang dibantai itu merupakan warga sipil Bosnia yang selama bertahun-tahun berada di bawah perlindungan PBB. Tidak cuma itu, muka PBB bagai ditampar amat keras. Sebab pembantaian itu tidak bisa dicegah walau 400 tentara dari militer Belanda yang dikerahkan dalam misi perlindungan persatuan bangsa-bangsa berada di tempat itu untuk menjaga keselamatan ribuan muslim Bosnia dalam misi kemanusiaan bernama Perlindungan Persatuan Bangsa-Bangsa. Kisah pembantaian ribuan umat muslim Bosnia yang terkenal dengan julukan genosida Srebrenica berawal pada Selasa 11 Juli 1995. Hari itu tentara Republik Serbia dan pasukan paramiliter Scorpion berhasil masuk ke daerah yang berada di bawah perlindungan PBB itu. Mereka bisa masuk setelah sejak 5 hari sebelumnya menggempur pos-pos keamanan tentara Belanda yang membentengi kamp pengungsian Muslim Bosnia terbesar itu. Hari pertama